A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan serta nikmat yang paling besar, diringankan langkah kaki kita, hati kita untuk menuju masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Tadi saya sudah siap-siap jam 4 kurang. Qadarullah, Allah kasih sedikit nikmat ya, disuruh bolak-balik dulu ke kamar mandi, sehingga kami sholat di musola dekat Kalimalang. Musola apa namanya? Dekat Kalimalang ada musola. Kemudian ke sini cari-cari alamat. Tapi alhamdulillah, ala kulli hal, saya baru pertama kali ke sini. Tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan. Sebelumnya tidak pernah tergambarkan mau ke sini, mau bertemu dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri ya. Nama saya adalah Abu Hanif. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Abu itu namanya artinya bapak, Hanif itu biasanya dipakai nama anaknya. Jadi Abu Hanif itu merupakan sebuah julukan biasanya. Bapaknya Hanif, berarti anak saya namanya Hanif. Jadi setiap orang kali tanya, anaknya namanya Hanif mas? Enggak, Abu Hanif adalah nama asli di KTP, di ijazah dan di akte, demikian. Karena orang Arab biasanya itu suka memberi nama melalui laqab, dengan laqab Pak. Jadi kalau Bapak punya anak misalkan namanya Rama, berarti dipanggil Abu Rama, bapaknya Rama. Ibu juga kayak gitu, misalkan punya anak namanya Aisyah, berarti dipanggil Ummi Aisyah. Kalau misalkan bukan nama anaknya, dengan julukan yang lain, misalkan dia suka berkuda, berarti dipanggil Abu Faros, bapak yang suka berkuda. Misalkan dia suka kucing Pak, melihara kucing di rumahnya, ada kucing Mesir, ada kucing Yaman, ada kucing Australia, semua dikoleksi. Namanya berarti Abu
bukan Abu Kucing. Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pernah dengar Pak ya? Pernah dengar ya Abu Hurairah? Abu Hurairah itu salah satu sahabat periwayat hadis yang paling banyak, salah satunya. Hurairah itu diambil dari kata hirrun. Nah, nyinggung-nyinggung sedikit bahasa Arab. Hirrun. Hirrun itu artinya adalah, atau hirratun itu artinya adalah kucing. Nah, Hurairah itu nama terkecil dari kucing. Dari bahasa Arab itu ada terbesar dan terkecil. Sama kayak di bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia mudah, tinggal kasih paling besar, paling panjang, paling banyak, paling kaya. Enak itu. Tapi kalau bahasa Arab disesuaikan dengan susunan huruf. Kabir itu besar. Akbar paling besar. Kasirun. Oke, kasir artinya apa? Banyak. Oh, Masya Allah udah pintar. Kalau paling banyak aksar. Apalagi tawilun artinya panjang. Masya Allah. Paling panjang atwalun atau atwal. Apalagi ghani artinya apa? Kaya. Kalau miskinun sama aja. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada tarkibnya Pak, ada susunan-susunannya. Jadi tidak bisa ditambah langsung satu kata paling tidak. Jadi harus merubah susunan huruf. Nanti kita pelajari insyaallah. Nah, Hurairah ini adalah susunan kata terkecil. Kalau hirratun itu kecil, kucing yang sedang ukurannya. Kalau Hurairah itu kucing kecil. Nah, berarti Abu Hurairah itu adalah orang atau sahabat yang senang bermain dengan kucing, dinamakan Abu Hurairah. Jadi Abu Hanif ini adalah nama asli. Nah, terus qadarullah, saya lahir di Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, di dekat Pantura. Nah, kemudian saya pesantren di tempat lahirnya presiden ke-5 ya, Gus Dur ke berapa? Ke-5 insyaallah. Di mana Pak? Di Jombang. Jadi saya pesantren di Jombang selama 4 tahun. Jadi kalau Bapak pernah dengar Tebu Ireng, pernah dengar ya? Nah, saya pesantren di sampingnya, bukan di Tebu Irengnya, di dekat Tebu Ireng. Kemudian dapat tugas ke masyarakat di daerah lereng Gunung Lawu selama kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Kemudian diterima kuliah di Jakarta di Jami'atul Imam Muhammad bin Saud Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah, namanya Lipia, di Jakarta Pak, di daerah itu namanya Pasar Minggu, di daerah seperti itu. Kemudian di situ kuliahnya S1-nya 7 tahun Pak, 7 tahun Bapak Ibu. Kalau di luar kan biasanya 4 tahun, kalau di situ 7 tahun. 2 tahun persiapan bahasa Arab, 1 tahun persiapan masuk jurusan, baru 4 tahun benar-benar masuk fakultas. Jurusannya Syariah Islamiyah atau Hukum Islam. Kemudian ditugaskan di daerah Bekasi untuk mengurus sebuah pesantren. Nah, setelah itu dengan izin Allah, bismillah, melanjutkan pendidikan jenjang magister di Universitas PTIQ Jakarta. Alhamdulillah lulus tahun 2023 bulan November, di wisuda jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, jurusannya ilmu Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran dan tafsir, saya fokusnya di ilmu Al-Quran.
Nah, kurang lebih seperti itu. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami membersamai Bapak Ibu sekalian dalam belajar bahasa Arab. Insya Allah kita sama-sama belajar bahasa Arab. Wabil khusus bahasa Arab Al-Quran, ya, sesuai dengan flyernya. Wabil khusus bahasa Arab Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sekilas saya sudah mendengar Bapak Ustadz tadi menyampaikan, memang dalam belajar bahasa Arab Bapak Ibu sekalian berbeda dengan belajar fikih, kajian hadis. Saya menyampaikan kajian hadis di Cibubur, kajian hadis Riyadhus Shalihin. Saya juga menyampaikan kajian sirah. Saya juga menyampaikan kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan ada beberapa kajian yang lain. Nah, untuk bahasa Arab ini seperti kata Bapak Ustadz tadi, berbeda caranya atau metodenya kita dengan kajian seperti ini, katakan 30 menit, 40 menit, berbeda. Bahasa Arab atau belajar bahasa Arab memang harus seperti kelas, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, memang harus seperti kelas kita dulu sekolah di SD, SMP, SMA atau di bangku kuliah. Memang idealnya seperti itu. Ada pertemuan, ada kelas, ada jam pelajaran. Di situ ada mungkin tanya jawab, penjelasan, papan tulis, ya, evaluasi, gitu ya. Kalau kajian ada ujiannya nggak Pak? Nggak ada ya. Berjalan gitu aja sampai khatam bukunya. Tapi kalau bahasa Arab idealnya nanti ada evaluasi, ada absen, ya kan? Ada ketua kelas, katakanlah seperti itu. Ya, ada kucing. Nah, seperti itu. Ya, karena nanti harus interaktif. Nah, mungkin nanti ada tugas. Tugasnya apa Ustadz? Ya, menghafal satu kata seminggu. Kalau wah ringan Ustadz, ya tambah 2 kata seminggu. Ringan Ustadz 3 kata, tambah lagi 5 kata. Seperti itu. Kenapa? Karena belajar bahasa Arab itu tidak terlepas dari menghafal kosakata. Tidak terlepas dari menghafal kosakata. Nah, nanti coba kita komparasikan, kita sesuaikan dengan kebutuhan Al-Qur'an, kosakatanya seperti apa nanti, ya. Oke. Jadi seperti itu gambarannya. Kalau sekarang mungkin kita berkenalan dengan saya dan berkenal dengan bahasa Arab Al-Qur'an. Nanti insyaallah minggu depan kita coba bikin kelas gitu. Semoga istiqomah yang datang semuanya istiqomah dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa membaca Al-Quran, langsung ketika baca Al-Quran langsung ngerti artinya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus belajar bahasa Arab, wabil khusus belajar bahasa Arab Al-Quran di mata kuliah bahasa Arab di kampus dibahas. Saya sampaikan konklusinya aja ya, kesimpulannya aja. Jadi perdebatan panjang sekali. Kesimpulannya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Ada panjang perdebatan di situ, debat, sana menyampaikan hujahnya, kita bantah, dosen dengerin aja gitu ya. Ya, lanjut ya, gitu. Dosennya memparkan hujah, sini menjawab, menyanggah segala macam. Ketika sudah selesai semuanya, diambil sebuah kesimpulan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa yang lain. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, ternyata tidak ada bahasa di dunia ini yang mampu mewakili firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali itu bahasa Arab. Ya, tidak ada bahasa di dunia ini mewakili firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengejawantahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala illa lughah Arabiyyah, kecuali dia adalah bahasa Arab. Contohnya Bapak Ibu sekalian, coba kita pulang nanti lihat
Quran terjemah. Lihat Quran terjemah. Quran terjemah ya. Ketika di situ lajnah atau lembaga pentashih Al-Quran di Kementerian Agama itu membuat sebuah terjemah atau menerjemahkan Al-Quran, pasti di situ ada beberapa kata yang dikasih footnote, Bapak Ibu sekalian, dikasih footnote. Misalkan kata siratal mustaqim, di situ dikasih footnote. Di bawahnya ditulis siratal mustaqim adalah al-kalalah. Kalalah. Di situ dikasih footnote, kalalah diterjemahkan kalalah tulisan miring. Di bawahnya dikasih footnote, kalalah adalah menandakan apa? Menandakan sebuah ketidakmampuan atau sebuah bahasa Indonesia ini tidak mampu untuk menerjemahkan bahasa Arab secara letterlek. Tidak bisa. Makanya dibutuhkan penjelasan berupa tafsir tadi. Makanya dalam beberapa episode revisi atau edisi mushaf terjemah itu mengalami beberapa revisi. Tapi kalau terjemah nggak apa-apa direvisi. Kalau terjemah nggak apa-apa direvisi karena ilmu bahasa itu kan akan berkembang. Contohnya seperti ini. Ad-darajah, as-sayyarah, mohon maaf. Di dalam Al-Quran ada kata as-sayyarah. As-sayyarah kalau kita pakai untuk saat sekarang ini di zaman kita, artinya adalah mobil, Bapak Ibu sekalian. Mobil, kereta, kemudian bis, itu sayyarah. Tapi ketika dulu Al-Quran turun, apakah arti sayyarah itu mobil? Tidak. Arti sayyarah pada saat itu apa? Unta, apalagi keledai, kuda, dan sebagainya. Maka kenapa Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab? Karena tidak ada bahasa satupun di dunia ini yang bisa mengewajantahkan ya, kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Nah, luar biasa bahasa Arab ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala fi hadis, Rasulullah bersabda, wa ana arabi. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang Arab. Yatakallam Arabi, berbicara menggunakan bahasa Arab. Wal Quran nuzila bil lughatil arabiyyah, dan Al-Quran itu turun menggunakan bahasa Arab. Wal kalamu ahlul jannah al-arabi, dan perkataan ahlu surga itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Sudah jelas, karena Nabi kita adalah orang Arab. Nah, bukan berarti orang Arab pasti mulia, belum berarti juga. Kemudian karena Nabi kita berbicara bahasa Arab, oke. Kemudian karena Al-Quran itu turun menggunakan bahasa Arab, iya. Dan karena penduduk surga itu berbicara menggunakan bahasa Arab. Apakah kekhawatiran kita sama? Nanti kalau kita nggak bisa bahasa Arab di surga gimana, Pak? Sama istrinya, kita nggak bisa ngobrol nanti, Pak. Gimana, Pak? Gitu. Gimana, Pak, kalau kita belum bisa bahasa Arab? Gimana? Kalau kita belum bisa bahasa Arab, nanti ngobrol sama istri di surga bagaimana? Ngobrol sama suami di surga bagaimana? Bingung ya? Iya, jadi itu otomatis kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Yang penting kita di dunia Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka kita coba maksimalkan, kita belajar bahasa
Arab. Oke, sampai di sini. Nah, kemudian muncul pertanyaan atau muncul sebuah ide. Pak, saya pokoknya belajar bahasa Arab Al-Quran, Pak. Saya nggak mau pakai metode yang lain. Karena Bapak Ibu sekalian, setelah saya lihat, setelah saya riset gitu ya, banyak sekali metode-metode belajar bahasa Arab. Ada 40 hari pertemuan lancar bahasa Arab. Waduh, keren banget ini. 60 kali pertemuan bisa menerjemahkan Al-Quran. Enggak butuh 60, enggak butuh 60 hari. Sehari bisa jadi menerjemahkan Al-Quran, bisa dengan membuka terjemah. Ada metode Al-Muyassar, ada metode itu, ada banyak sekali. Nah, sebenarnya belajar bahasa Al-Quran itu dimulai dari mana sih? Nah, kalau kita mau menerjemahkan Al-Quran atau mau tahu isi artinya, ya kita tinggal buka saja, buka terjemah. Tapi kita harus punya ilmu alatnya, Bapak Ibu sekalian. Dari mana ilmu alat itu ditemukan atau ilmu bahasa Arab ditemukan? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semuanya bahwasanya Al-Qur'an turun ditulis oleh para sahabat Zaid bin Sabit dan kawan-kawan itu tanpa titik dan tanpa harokat. Betul tidak? Betul tidak? Enggak ada jawabannya. Betul tidak? Betul. Jadi Al-Qur'an pertama kali turun ke Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad perintahkan Zaid untuk nulis. Ya Zaid uktub, ya Zaid tulis surat Al-Fatihah. Sebelumnya tidak ada titik, ba-nya enggak ada titiknya, ta-nya juga enggak ada titiknya, alhamdulillah juga enggak ada fathahnya, mimnya juga enggak ada sukunnya. Pengen ngaji. Jadi benar-benar kosongan Bapak Ibu sekalian. Ya ibarat bakso nggak ada mie-nya, nggak ada sawinya, nggak ada kolnya, kosongan, benar-benar. Ya, seperti cacing aja. Alhamdulillah lurus, belok, mim ya bulat, dal seperti ini. Biasa. Nah, kira-kira yang bisa baca siapa Pak? Hanya orang Arab asli. Hanya orang Arab asli. Kemudian disempurnakan di zaman Abu Bakar, dikumpulkan itu Al-Quran menjadi satu mushaf. Di zaman Utsman Islam mulai menyebar Bapak Ibu sekalian, mulai menyebar. Yang meluk Islam bukan hanya orang Arab, orang non Arab juga masuk Islam. Ternyata ketika membaca Al-Quran banyak sekali kesalahan. Yang harusnya ha dibaca hu, alhamdulillahi dibaca alhamdulillahu, yahsallahu dibaca yahsallahi, yahsallaha dibaca yahsallahu, bolak-balik. Kacau. Terjadi perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Karena ini penting ini. Karena mungkin sudah disampaikan guru Quran, guru tajwid. Karena salah dalam membaca ujung harokat, yang harusnya dibaca a kok dibaca i, itu berpotensi merusak makna dan arti. Nah, kenapa harus belajar bahasa Arab? Itu karena kalau salah mengucapkan ujungnya, ujung misalkan Allahu dibaca Allaha, maka sangat berpotensi merubah arti dan makna Al-Quran. Innama yakhshallaha atau innama yakhshallahu. Yang tahu angkat tangan. Innama yakhshallahu atau yakhshallaha. Silakan angkat tangan. Yang tahu. Alah, ngapain susah-susah sih Pak? Udahlah, ha boleh, hu boleh, demokrasi. Oh, nggak bisa kayak gitu. Harus ada pakemnya.
Yang benar adalah innama yakhsyallaha. Allah ini sebagai maf'ul kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia sebagai objek, sebagai yang terkena fi'il, yang terkena pekerjaan. Nah, sesungguhnya artinya di dalam ayat yang panjang, sesungguhnya yang takut kepada Allah, kalau ha itu artinya, kalau hu sesungguhnya Allah takut. Nah, kebalik enggak artinya? Kebalik jauh. Sesungguhnya yang takut hanya kepada Allah itu ha, betul. Tapi kalau kita baca hu, sesungguhnya Allah takut. Masa Allah takut? Nah, repot enggak? Repot. Nah, makanya Khalifah pada saat itu memerintahkan seorang ulama Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun atau mengkodifikasi Al-Quran. Kalau ba dikasih titik 1 di bawah, kalau ta dikasih titik 2 di atas, kalau sa dikasih titik 3 di atas, supaya membedakan orang awam non Arab ini bisa baca. Kalau orang Arab asli bisa baca, Pak, nggak usah titik, nggak usah koma, nggak usah harokat, lancar. Nah, nanti suatu saat kalau kita belajar mendalami bahasa Arab, kita pasti akan sampai di level itu. Nggak usah harokat, nggak usah fathah, nggak usah kasroh, nggak usah dhamma, udah bisa tuh, lancar gitu. Namanya ada kitab gundul. Kalau kita baca kitab gundul, lah apa ini bacanya? Nggak ada harokatnya. Tapi ada orang Indonesia yang bisa. Kenapa? Karena dia belajar ilmu pakem atau ilmu alat. Kalau kita mendalami lagi, kita akan mencapai suatu level nggak usah titik bisa baca, Pak. Nggak usah titik bisa baca itu. Akan pada level itu. Oh, ini ba. Oh, ini na. Oh, ini ta. Ini ka. Ini sya. Nggak mungkin sa. Ini sya ini. Ada titik 3-nya. Kita akan mencapai pada level itu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar alat itu tadi. Nah, alat yang ditemukan oleh ulama ini, siapa yang menemukan? Abu Aswad Ad-Du'ali dan muridnya Syibawayh. Namanya Syibawayh, menemukan alat belajar Al-Quran untuk menguasai bahasa Arab. Namanya, kalau kita sering dengan, ilmu nahwu dan ilmu sorof. Jadi ilmu nahwu itu ibarat bapak dan ibunya bahasa Arab. Ini ilmu nahwu, ini ilmu sorof. Ilmu nahwu membahas harokat di ujung, Pak. Bismillahu atau hi atau ha itu dibahas di ilmu nahwu. Kanallahu, setelah kana itu pasti u. Coba nanti dicari di Al-Qur'annya. Kanallahu, tidak mungkin kanallaha. Itu sudah kunci. Kanallahu aliman, setelah hu pasti fathah, aliman, nggak mungkin alimun. Aliman itu artinya mengerti, mengetahui. Coba kita belajar pakai kana, kita praktek sekalian. Kanallahu aliman. Contoh dalam Al-Quran, setelah kana subjeknya u, Allah subjek. Aliman itu sifatnya, sifat dari subjek, mengetahui, yang maha mengetahui. Sekarang kita ambil contoh itu, kita turunkan menjadi nama orang misalkan. Saya buat contoh ya, nanti Bapak Ibu kasih contoh. Nah, praktek langsung kan. Kana Muhammadu, pinter apa Pak? Pinter zaki. Kana Muhammadu zakiyan. Oke. Kana Allahu aliman. Contoh dari saya, kana Muhammadu zakiyan. Bapak Ibu sekalian, nanti dirujuk ke Qur'annya masing-masing. Kana, setelah itu pasti hu, Allahu, pasti dhammah. Enggak mungkin kana Allah, enggak mungkin sama sekali. Nah, contoh dari saya, kana Muhammadu subjeknya
Zakiyan sifat dari subjek yaitu pintar. Oke, siapa yang mau coba? Kana subjek sifat dari subjek. Siapa mau mencoba? Dapat hadiah air minum. Siapa yang mencoba? Ibu-ibu, monggo silakan, nggak apa-apa. Salah pahalanya 2, benar pahalanya 3. Masya Allah. Bapak-bapak, monggo. Contoh dari Al-Quran. Kana Allahu, subjeknya Allah, pasti dhammah u. Sifatnya aliman, fathah. Sifat dari subjek aliman itu adalah yang mengetahui atau yang pintar, yang tahu. Sekarang contoh dari saya. Kana subjeknya Muhammad. Muhammadu, Muhammadah. Muhammadu apa Muhammadah? Masya Allah, mantap, pintar. Kana Muhammadu zakiyun, zakiyan, zakiyin. Mana yang benar? Zakiyan, Masya Allah. Alhamdulillah, satu ilmu kita dapatkan. Contoh satu lagi supaya lebih mantap. Nanti ibu bapak jawab ya. Saya kasih pilihan saja. Kana khalidan, kana khalida, khalidun, au khalidi. Khalidun, Masya Allah. Ghaniyun, ghaniyan, au ghaniyin, atau ghaniyin. Ghaniyan, Masya Allah. Kana khalidun ghaniyan, kana Allahu aliman hakimah. Itu sudah paten. Nah, itu yang dinamakan ilmu nahwu, yang berbicara membahas ujungnya itu seperti apa. Jadi kalau Qur'annya nggak ada harokatnya, kana Allahu, ngewes saja, bisa baca aja. Kana Allahu, nggak mungkin salah. Setelah kana itu pasti dhammah. Aliman, nggak mungkin alimun. Nah, seperti itu. Satu lagi Pak, kunci. Kita pakai satu huruf, min. Min itu artinya dari. Itu merupakan salah satu huruf. Nanti kita belajar apa itu isim, apa itu huruf, apa itu fi'il. Nanti kita bedah langsung di Al-Quran. Kita praktekkan langsung di awal. Nah, setelah min itu isim. Isim itu kata benda. Nggak mungkin min itu setelahnya kata kerja, nggak mungkin. Kalau kita kan mungkin saja Pak ya. Min itu artinya dari. Dari mana Pak? Dari ngarit. Ya, ngarit kata kerja apa kata benda? Kata kerja Pak, ngarit. Tahu ngarit Pak ya? Ambil rumput. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab setelah min itu kata benda pasti. Contoh, minal masjidu, minal masjidi, atau minal masjidah. Aduh, apa ya? Belum belajar. Nah, kita rujuk kepada Al-Quran, cari kata min. Setelah min itu a, i, u, dicari. Minallahi, ternyata kasroh setelah min. Nah, berarti minal masjid, minal masjidi, Masya Allah. Minal masjidi. Setelah min itu isim atau kata bendanya menggunakan kasroh, atau dalam bahasa nahwunya majrur dengan huruf jar tadi. Minallahi, minal masjid. Jadi kalau gundul nggak ada kasroh harokatnya, kita bisa baca min al masjidi, ini udah pasti masjidi. Kenapa? Karena sebelumnya ada min. Sebelumnya ada min. Thayyib. Itu contoh dari ilmu nahwu. Ini bapaknya nahwu. Siapa yang menemukan? Abu Asfa Ad-Du'ali memerintahkan muridnya, yaitu Imam Shibaweh. Sumbernya dari mana? Sumber ilmu bahasa Arab nahwu, gramatikal bahasa Arab, sumbernya merujuk dari Quran. Jadi tidak ada ceritanya ilmu bahasa Arab nahwu itu menyelisih Al-Quran, tidak ada. Ya.
Kita sudah belajar pinter, hafal Jurmiyah, hafal Kailani, hafal nahwu ini, hafal nahwu itu. Setelah baca Quran, lah ini nggak sesuai dengan ilmu nahwu ini, nggak sesuai Al-Qurannya ini, harusnya kasrah. Di dalam Al-Quran ada kata min qablu, Bapak Ibu sekalian. Ayo, kok enggak min qabli, min qablu coba. Salah ini, saya belajar sama Ustaz setelah min itu kasrah. Al-Quran ini salah ini cetakannya. Jadi solusinya atau kembali kepada sumbernya, tidak boleh diotak-atik oleh alat yang telah ditemukan dari sumber, tidak boleh. Yang benar adalah ilmu nahwu mencari menemukan rumus baru yang sesuai dengan Al-Quran. Harus mencari rumus baru yang sesuai dengan Al-Quran. Huwa, qul huwallah. Huwa itu kan dalam bahasa nanti kita bahas. Kita selesaikan dulu ini. Oke, sudah jelas ya. Jadi nahwu membahas tentang apa itu tadi? Harokat di ujung pada sebuah kata atau lafaz. Sekarang ilmu ibu, bapak ibu. Kalau nggak ada bapak ibu, nggak akan ada kita. Oke. Nah, ibu ini ilmu sorof. Ilmu sorof itu apa? Ilmu sorof itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata atau perubahan fiil. Nah, Bapak pernah dengar kata istighfar? Pernah? Pernah ya? Coba, baru pertama kali bahasa Arab, coba cari kata istighfar di kamus. Kalau kita nyari kata table misalkan, kita buka dari huruf apa di kamus? T ya, T, kita cari T, table ketemu. Istighfar dari kata apa? Dari kata alif. Oh ya, alif, dari alif. Cari alif. Nggak bakalan ketemu, Pak. Nggak bakalan ketemu. Istighfar itu ada kata aslinya, yaitu ghafarah. Ghafarah. Ini uniknya bahasa Arab. Setiap ada tambahan huruf di dalam sebuah kata pasti merubah maksud dan makna. Waduh, belajarnya bagaimana? Belajarnya nanti di ilmu sorof. Tapi kita sederhanakan dan kita mudahkan insyaallah. Nah, sebagai contoh tadi, istighfarun itu diambil dari kata ghafaro. Kalau ghafaro sendiri 3 kata, ghain, fa sama ra. Artinya adalah dia meminta ampun. Dia mengampuni. Mohon maaf. Dia telah mengampuni. Ghafaro. Tapi kalau istighfar artinya dia meminta ampun. Yang satu dia telah mengampuni, yang satu meminta ampun. Beda apa beda? Beda. Allah istighfar apa ghafaro? Allah istighfar apa ghafaro, Pak? Ghafaro. Yang istighfar ya, Pak? Hamba, manusia istighfar. Alhamdulillah Allah sudah istighfar sama saya. Loh, salah. Allah kok istighfar? Allah sudah ghafaro sama saya. Allah sudah mengampuni saya. Itu. Kemudian ada kata saum. Saum itu isim. Nanti kata kerjanya apa? Soma. Soma itu artinya dia telah berpuasa. Saum itu puasanya atau kata bendanya. Nah, itu merupakan sebuah ilmu yang tadi ya, sorof, tentang bagaimana perubahan kata. Jadi kalau di pesantren ada buku kecil namanya Amsilatut Tasrifiyah, itu wajib hafal santri. Itu merupakan sebuah kunci perubahan-perubahan bahasa Arab. Contohnya seperti ini, Pak. Ada satu saya contohkan ya, soma. Perubahannya seperti ini. Soma yasumu sauman wa masoman fahuwa soimun wa dzaka masumun sum la tasum masomun misomun. Sudah pernah dengar? Nah,
kalau mantan pesantren pasti hafal. Itu semua memiliki makna, Pak. Soma yasumu sauman wa masoman fahuwa shaimun. Semua memiliki makna, perubahan-perubahan tadi dan berbeda-beda. Nah, ada lagi tasrif yang menunjukkan pelaku, Pak. Misalkan fi'il madhi atau kata yang telah lampau, kata kerja yang lampau. Misalkan kataba. Kataba itu menulis. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabtu, katabta, katabtu, katabtunna, katabtun, katabtu, katabna. Jadi semua berbeda makna dan maksudnya. Misalkan saya menulis katabtu, kamu menulis katabta, kalian menulis katabtum, kami menulis katabna, dia perempuan menulis katabat, mereka perempuan menulis katabtunna. Berbeda. Nah, itu dibahas dalam ilmu shorof. Perubahan susunan kata, huruf, perubahannya dibahas dalam ilmu shorof. Perubahan ujung harokat itu dibahas dalam ilmu nahwu. Tapi jangan berpikir kok ribet, kok susah. Tidak ada yang susah. Nanti kita sederhanakan, kaidahnya kita pelajari, langsung kita praktekkan dalam Al-Quran.